Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dengan materi bakteri. Oke, ini sudah sedikit disinggung sebenarnya di awal pertemuan ya kita membahas mengenai apa saja sih yang dipelajari di mata kuliah ini di mikrobiologi dan apa itu mikrobiologi gitu. Jadi kalian sudah sedikit mengenal bahwa kita di sini akan mempelajari makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis. Salah satunya adalah bakteri. Oke. Nah, bakteri ini berasal dari kata bakterion yang artinya adalah small stick. Ya, ini merupakan organisme yang mikroskopis yang tersusun hanya satu sel. Ya, jadi mikroskopis berarti hanya bisa kita amati menggunakan mikroskop. Nah, perlu diketahui bahwa bakteri ini itu bisa berkembang biak secara aseksual ya, dengan cara melakukan pembelahan diri. Kemudian kita juga bisa menemukan beberapa jenis bakteri yang sifatnya fotosintetik, artinya dia mengandung pigmen klorofil. Tapi kebanyakan adalah bakteri yang tidak berklorofil atau tidak memiliki sifat fotosintetik. Oke, kemudian beberapa bakteri ini memiliki kemampuan adaptasi hidup di berbagai habitat yang kita sebut sebagai kosmopolitan. Artinya, bakteri ini tersebar luas ya di alam. Jadi tidak hanya di tanah, tapi di udara, kemudian di air, di lumpur, di lautan, atau bahkan di tempat yang tidak umum seperti di apa namanya, sumber air panas, gunung berapi, dan lain sebagainya itu ada bakteri di situ. Nah, kemudian untuk cara hidup bakteri itu ada yang bebas, ada yang parasit, ada yang saprofit, ada yang patogen pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau sifatnya patogen artinya dia ini bisa menyebabkan penyakit. Oke, ukuran bakteri itu sangat kecil ya 0,5 sampai 1 kali 2 sampai 5 mikromili ya di sini. Oke. Dan untuk bentuknya, beberapa jenis bakteri itu terdiri dari atau dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah kokus. Kokus itu bentuknya itu membulat seperti bola ya. Contohnya seperti Staphylococcus aureus di sini. Kemudian ada variasinya. Kokus itu ada monokokus, itu tunggal ya kokusnya, Diplococcus, kemudian Streptococcus, Staphylococcus. Nah, sedangkan bentuk yang kedua adalah basil atau bacillus. Bentuknya itu batang ya, seperti silindris ya, bentuk batang silindris. Seperti contohnya adalah Escherichia coli. Variasinya di sini ada basil, monobasil, diplobasil, streptobasil. Oke. Kemudian bentuk yang ketiga adalah spirilium atau spirilia, itu bentuk spiral ya atau bergelombang. Contohnya adalah Spirilium volutan. Nah, di sini, catatannya Spirilia ini umumnya itu sifatnya kaku, tapi ada beberapa yang memiliki flagela di ujungnya. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah, Spiroseta, ini bentuknya spiral, spiral memanjang dan umumnya fleksibel atau lentur. Contohnya adalah Treponema pallidum dan juga biasanya, bakteri berbentuk ini itu bisa bergerak dan gerakannya biasanya memutar ya, khas ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk vibrio. Nah, ini bentuknya seperti koma ya atau lengkungan setengah lingkaran. Oke. Kemudian ada yang berbentuk atau bentuk yang selanjutnya adalah filamentous ya, itu bentuknya panjang menyerupai benang atau bisa seperti jamur ya, contohnya adalah Streptomyces. Oke, ini contoh bentuk-bentuknya ya, ini tadi Coccus, Diplococcus, ya kemudian Streptococcus, kemudian ada Sarkina, ini yang basil, ya macam-macam. Oke. Ini tadi ya, kalau kokus ciri khasnya bulat, kalau basil itu batang, spirilium itu spiral tapi kaku, spiroset itu spiral tapi lentur, kalau vibrio itu lengkung atau koma, filamentos itu benang ataupun bisa bercabang. Ya, oke, seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, bakteri ini dapat mengalami involusi atau dan juga
pleomorfi. Apa itu? Involusi itu adalah perubahan bentuk. Jadi seperti yang kita pahami tadi adalah bentuk-bentuk bakteri, tapi ada beberapa bakteri yang bisa mengalami perubahan bentuk. Kalau involusi itu adalah perubahan bentuk yang disebabkan karena faktor makanan, suhu, lingkungan yang ternyata kurang menguntungkan bagi bakteri tersebut. Oke ya, itu namanya involusi. Jadi perubahan bentuk dari bakteri itu karena makanan, suhu, dan juga lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri itu. Nah, selanjutnya adalah pleomorfi. Pleomorfi ini adalah bentuk yang bermacam-macam dan teratur walaupun ditumbuhkan pada syarat pertumbuhan yang tertentu. Jadi bentuknya bisa berubah ya dengan berbagai bentuk, bermacam-macam bentuk yang teratur gitu. Nah, ini disebut sebagai pleomorfi. Oke. Nah, untuk klasifikasi bakteri selanjutnya, klasifikasi bakteri ini berdasarkan dari deskripsi sifat morfologi dan fisiologisnya. Ini dalam buku Bergi Manual of Determinate Bacteriology. Berdasarkan pembagian ini ya atau berdasarkan klasifikasi ini, bakteri ini dibagi menjadi berdasarkan bentuk, sifat gram, kemudian kebutuhan oksigen, dan kemudian ada yang dimasukkan ke kelompok khusus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk, itu tadi ada bulat, batang, dan lengkung. Kemudian kalau berdasarkan sifat gram, itu ada gram positif, ada gram negatif. Apa perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif? Itu terlihat dari dinding selnya. Nah, kalau gram positif itu memiliki dinding sel yang tersusun oleh lapisan peptidoglikan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif. Kalau gram negatif, lapisan luar peptidoglikannya itu jauh lebih tipis gitu dibandingkan dengan yang bakteri gram positif. Kemudian yang ketiga, klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu ada bakteri aerob dan anaerob. Kemudian kalau bakteri itu dimasukkan ke kelompok khusus, yaitu bisa berdasarkan cara berpindah tempatnya, bisa merayap ataupun meluncur, kemudian bakteri yang bertangkai atau bertunas, kemudian yang parasit, dan lain sebagainya. Oke. Oke, pertama berdasarkan bentuk. Tadi sebenarnya di depan kan sudah ya dibahas ya. Jadi yang berbentuk kokus ya, kokus, kemudian basil ya kita lewatin aja karena ini sudah tadi ya. Nah, ini langsung ke sini aja. Nah, di basil itu contohnya ada Actinomycetes. Nah, Actinomycetes ini adalah bakteri yang berkembang biak menggunakan spora. Bisa dengan cara fragmentasi atau segmentasi. Kemudian, biasanya mereka ini hidup di lingkungan dengan pH yang tinggi. Hidupnya itu atau sifatnya bisa saprofit, bisa bersimbiosis ya, tergantung dari jenis bakterinya. Ini contohnya adalah Frankia. Frankia ya, bakteri Actinomycetes yang mampu mengikat nitrogen di udara dan dapat bersimbiosis secara mutualisme dengan akar tanaman. Jadi nanti Frankia ini akan menginfeksi akar tanaman ini dan membuat akar tanaman ini menjadi seperti bulat-bulat gitu ya. Tapi tujuannya adalah dia ini mengikat nitrogen yang ada di udara. Kemudian nanti itu bisa digunakan oleh tanaman tersebut untuk bisa bertumbuh ya. Jadi simbiosisnya adalah mutualisme. Oke, kemudian yang ketiga adalah bakteri endospora. Di sini ada yang aerobik dan anaerobik. Ya, kemudian contohnya di sini adalah Bacillus anthracis. Contohnya yang bisa menyebabkan penyakit antraks ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bakteri gram negatif. Di sini contohnya adalah Rhizobium. Ya, ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Jadi dia bersimbiosis dengan tanaman akar-akaran, ya tanaman akar polong-polongan yang kemudian membuat akarnya itu terlihat ada bintil-bintilnya. Nah, itu sebenarnya digunakan bakteri ini untuk mengikat nitrogen yang ada di udara kemudian bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut. Jadi simbiosis mutualisme. Contoh-contohnya bisa kalian baca ya di
di sini. Oke, nah ini tadi ya beberapa, contoh yang bakteri yang bisa bakteri gram negatif yang bisa memiliki peran yang menguntungkan di tanah ya, khususnya pada proses nitrifikasi dan juga oksidasi sulfur. Oke, lanjutnya ada beberapa bakteri gram negatif yang anaerobik ya. Contohnya di sini adalah Escherichia coli. Ini bisa menyebabkan penyakit ya, kayak diare. Oke, kemudian ada yang sifatnya bakteri gram negatif yang anaerobik ya. Ini contohnya adalah Fusobacterium. Oke, ini juga bisa menyebabkan penyakit ya pada beberapa manusia ya, oke. Kemudian ini contoh adalah bakteri Archabacteria ya, yaitu adalah berdasarkan metabolisme dan juga ekologinya, bakteri jenis ini itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu bakteri metanogen, halofilik ekstrim atau halofilik, kemudian yang ketiga adalah bakteri yang termofilik ekstrim atau termoacidofilik. Oke, ciri-cirinya apa, Bu? Jadi yang metanogen ya, bakteri yang metanogen ini ciri-cirinya adalah mereka memiliki metabolisme energi yang khas dengan cara membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Sifatnya biasanya anaerobik dan kemosintetik dan mereka umumnya hidup di daerah berlumpur, rawa atau yang kekurangan, oksigen. Kemudian bagaimana caranya dia untuk mendapatkan makanan dengan, cara atau dari pembusukan tanaman-tanaman yang mati di sekitarnya. Ini contohnya adalah Methanococcus genuinii. Kemudian, selanjutnya yaitu adalah bakteri yang halofilik atau halofilik ekstrim. Ciri-cirinya adalah heterotrof, aerobik, kemudian dia bisa berfotosintesis karena punya klorofil, kemudian biasanya atau umumnya bakteri ini nih hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, bisa di laut ya contohnya. Di sini adalah Halobacterium sp. Kemudian yang selanjutnya adalah bakteri yang termoacidofilik, yaitu ciri-cirinya dia ini hidup di suhu yang tinggi dan asam. Kemudian mampu mengoksidasi sulfur. Kemudian bisa menggunakan hidrogen sulfida untuk energi, untuk membentuk energi. Dan biasanya habitatnya itu ada di lubang-lubang vulkanis, kawah vulkanis, mata air sulfur ya. Contohnya adalah Sulfolobus sp. Oke. Kemudian ada bakteri yang berbentuk lengkung yang kita bagi ya di sini yang garam negatif yang spiral dan melengkung. Contohnya itu adalah Azospirillum brasiliensis. Di sini adalah bakteri penambat nitrogen juga yang di sini dia ini bersimbiosis dengan tanaman gramine ya. Salah satunya adalah tanaman padi ataupun jagung. Oke. Kemudian contoh lainnya adalah bakteri-bakteri yang termasuk di dalam kelompok khusus. Ini ada beberapa jenis ya seperti bakteri yang mampu berpindah dengan cara meluncur atau merayap di sini karena beberapa bakteri ini tidak memiliki flagela ya. Jadi dia bisa berpindahnya itu dengan cara meluncur gitu ya. Kemudian eh, ini contohnya adalah Myxobacteria. Nah, Myxobacteria ini adalah bakteri yang memiliki dinding sel yang sangat tipis dan lentur. Nah, sifatnya adalah gram negatif ya, dia bisa meluncur. Kemudian untuk bentuk sel umumnya itu memanjang dan ujungnya itu agak sedikit meruncing. Kemudian untuk siklus hidupnya itu dapat membentuk badan buah. Jadi bisa membentuk badan buah, kemudian badan buah itu adalah kumpulan sel yang berdiferensiasi, setelah itu nanti bisa, selnya itu bisa menyebar gitu ya. Ini contohnya ya, Chondromyces, ataupun Myxococcus ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang meluncur, bakteri yang meluncur, kemudian ada jenis bakteri yang mereka terlihat memiliki tangkai atau memiliki tunas. Nah, sebenarnya
Struktur yang mirip tangkai ataupun tunas ini adalah tonjolan dari sel tersebut. Jadi karena adanya, pengeluaran metabolisme hasil metabolisme dari si bakteri itu yang tidak keluar secara mestinya, jadi berupa lendir, jadi seperti memanjang gitu ya. Itu adalah, tonjolan dari si selnya itu gitu. Jadi kalau dilihat-lihat mirip tangkai, mirip tunas gitu ya, seperti itu. Ini contoh beberapa bakteri yang, terlihat memiliki, tunas ataupun tangkai. Oke, kemudian adalah bakteri yang parasit obligat. Di sini ya, parasit obligat tadi ya, berarti dia bisa menimbulkan penyakit karena dia parasit ya. Kemudian ukurannya kecil, kemudian bisa berupa atau bentuknya itu bisa kokus, bisa batang, bisa filamen, macam-macam ya. Kemudian juga biasanya ini adalah parasit obligat ya, artinya sifatnya patogen. Kemudian bisa, hidup di dalam sitoplasma ataupun inti sel dari manusia, binatang ataupun tumbuhan ya. Dan di sini beberapa jenis bakteri ini merupakan penyebab terjadinya beberapa penyakit yang, biasanya dibawa oleh beberapa faktor dari misalnya serangga ataupun mamalia yang lain. Oke, ini contohnya adalah yang di sebelah yang biru ini adalah Rickettsia prowazekii. Di sini adalah penyebab penyakit tifus yang ditularkan melalui kutu ataupun kotoran. Di sini vektornya tupai ya. Kemudian ada Chlamydia trachomatis, ya ini adalah penyakit menular seksual. Kemudian ada Solia burnetii ya, penyakit demam. Ini juga bisa ditularkan dari manusia ataupun dari hewan. Oke. Kemudian ada, Mycoplasma, di sini adalah Mycoplasma, di mana bakteri ini tidak memiliki dinding sel, kemudian bentuknya itu seperti huruf L, kemudian merupakan bakteri sejati, kemudian, sifatnya sangat mirip ya, karena disebut, bakteri ya, sejati, jadi dia sifatnya sangat mirip dengan bakteri sejati tersebut. Kemudian untuk ukurannya sangat kecil, kemudian bisa berbentuk kokus, filamen, roset, atau, pleomorfik. Kemudian contohnya di sini adalah Mycoplasma mycoides. Oke, hidupnya bisa saprofit ataupun patogen. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh seperti Mycobacterium tuberculosis ya, bisa menyebabkan penyakit TBC. Kemudian ada Staphylococcus aureus, ini adalah, yang bisa menyebabkan atau bakteri yang bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti, penyakit kulit ya, kulit ringan atau bisa, mengancam, jiwa gitu ya, bisa mengancam kehidupan, bisa menyebabkan kematian pada manusia juga. Oke, selanjutnya adalah bakteri anaerobik anorsigenik fotosintetik. Itu adalah bakteri yang ciri-cirinya mereka ini memiliki pigmen fotosintetik. Bentuknya bisa kokus, batang, ataupun lengkung. Nah, berdasarkan sifat fisiologinya ini dibagi menjadi 3 famili. Yang pertama adalah famili dari bakteri sulfur ungu, kemudian yang kedua adalah famili dari bakteri sulfur non-ungu, atau yang ketiga adalah famili bakteri sulfur hijau atau Chlorobacea. Kemudian contohnya di sini ada yang bakteri sulfur ungu, contohnya itu adalah Chromatium sp. Ya, di sini bakteri ini bisa mengoksidasi sulfida untuk menghasilkan belerang. Kemudian kalau bakteri sulfur non ungu atau masuk ke famili Atiorodaceae, di sini contohnya adalah Rhodosphedomonas palustri, yang dimana ini terdapat pada limbah kotoran cacing tanah ataupun sedimen laut ya, atau pantai ataupun tambak. Dan di sini
dia mampu hidup secara fleksibel ya, dengan 4 cara metabolisme, yaitu fotoautotrofik, fotoheterotrofik, kemoautotrofik, dan juga kemoheterotrofik. Kemudian untuk bakteri yang selanjutnya, famili bakteri dari sulfur hijau, ini contohnya adalah Chlorobium sp ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bakteri aerobik, oksigenik fototrofik dari Cyanobacteria ya, contohnya adalah Cyanobacteria, ini adalah bakteri yang termasuk ke Mixopiceae ataupun Cyanophyceae. Nah, sifatnya ini sebenarnya mirip seperti bakteri, artinya dia untuk dinding selnya terdiri dari mukokompleks yang tidak memiliki dinding, intinya tidak memiliki dinding, kemudian tidak ada mitokondria dan kloroplas, tapi ada beberapa sifat yang tidak mirip dengan bakteri, di mana ternyata bakteri Cyanobacteria ini bisa berfotosintesis yang mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi dan kemudian bisa menghasilkan oksigen. Oke, kemudian, nah ini ada Anabaena azulae yang mana dia bisa bersimbiosis dengan tanaman paku air Azolla sp. Nah, Ibu ini cari, apa namanya, Ibu minta tolong kalian untuk mencari tahu tentang bakteri ini. Itu seperti apa, ya. Kemudian, kalian bisa jelaskan, ditambahkan di diskusi ini. Jadi ada 3 macam, diskusi ya, nanti ditambahkan untuk yang Anabaena tadi ya, di mana nanti kalian akan menuliskan perbedaan antara Archaeobacteria dan Eubacteria, kemudian kalian juga menjelaskan tentang, eee, bakteri patogen dan non patogen itu seperti apa, apakah bakteri non patogen bisa berubah menjadi patogen atau tidak, itu silakan kalian berikan tanggapannya. Kemudian ada studi kasus di sini dan nanti kalian pecahkan ya, kalian jawab, diskusinya seperti apa. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.